wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi buat kita semua juga. Untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk meningkatkan semangat kita pada hari ini dalam memulai pembelajaran sekaligus memulai pembelajaran yang akan kita nantinya akan pelajari, tapi saya ingin mengetes semangat kalian dengan menampilkan sebuah video. Kita akan bernyanyi bersama-sama dalam video nasional yaitu Garuda Pancasila. Di share screen dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang kita sudah semangat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran pada hari ini. Izin share screen lagi ya di PPT-nya. Nah, teman-teman semua, kita hari ini akan belajar di tema 8. Diklik-klik aja. Tema 8 tentang Praja Muda Karana. Ada 3 muatan di sini, itu ada muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Next slide. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita ada beberapa kegiatan yang mana setiap kegiatan itu memiliki tujuan nih teman-teman. Yang pertama itu ada kegiatan membaca, kemudian ada mengamati gambar, dan ada membaca lagi. Nah, untuk membaca nanti kita akan mengidentifikasikan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dengan benar. Untuk mengamati gambar ataupun video, siswa dapat menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram dengan benar. Adapun nanti kita akan ada kegiatan membuat denah dari sebuah bacaan. Next slide.
Nah, untuk kegiatan pertama yaitu Ayo Membaca sebagai kegiatan literasi kita nih teman-teman. Nah, untuk judul dari kegiatan membaca kita hari ini itu tentang mengadakan kegiatan amal. Biasanya ada di dalam buku siswa tema 8 halaman 1907 sampai 198. Nah, untuk yuk kita membaca bersama-sama dalam teks ini. Nah, mengadakan kegiatan amal. Hari ini di perpustakaan SD Nusantara itu terlihat sangat ramai. Ada banyak anak-anak berkumpul di sana. Siti dan teman-teman sedang menerima sumbangan barang bekas. Barang bekas akan digunakan untuk kegiatan amal. SD Nusantara berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas. Barang bekas tersebut harus masih bisa digunakan dan dijual dengan harga murah. Barang bekas dikumpulkan dari semua siswa SD Nusantara. Nah, dari teks bacaan ini dapat kita ketahui nih teman-teman bahwa SD Nusantara itu akan melakukan kegiatan amal, yang mana kegiatan amal itu akan diikuti oleh Siti dan teman-temannya. Nah, kemudian ada teks bacaan selanjutnya. Nah, di bacaan ini lanjutan dari bacaan sebelumnya nih teman-teman, bahwa selain barang bekas, mereka juga mengumpulkan buku bekas. Buku bekas akan dikirimkan ke sekolah atau tempat yang membutuhkan. Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian. Mereka mencatat dan mengumpulkan barang-barang yang diterima. Mereka juga membantu mempersiapkan semua keperluan kegiatan amal dengan baik. Mereka juga selalu berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Kegiatan berbagi dengan semua yang membutuhkan itu merupakan kegiatan yang sangat baik. Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong. Nah, dari teks bacaan yang kali ini kita baca, itu dapat kita simpulkan bahwa selain barang bekas, ada buku bekas juga yang akan dikirimkan ke sekolah untuk kegiatan amal. Untuk apa sih kita melakukan kegiatan amal, teman-teman? Nah, kegiatan ini itu menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong sesuai pengamalan sila Pancasila sila kedua. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati video nih, teman-teman. Nanti saya ingin kalian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nanti kalian harus mengamati bersama-sama karena ada soal yang harus kalian jawab nantinya. Nah, silahkan menonton. Mungkin teman-teman bertanya, lalu bagaimana ya cara menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita? Tenang teman-teman, mudah kok. Mari kita bahas bersama-sama. Pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus hormat menghormati antara pemeluk agama lain sehingga akan tercipta kerukunan hidup. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus melakukan kegiatan kemanusiaan, contohnya seperti saling tolong-menolong antar sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang tetap bersatu dalam keragamannya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadilan, kita tidak boleh memandang derajat dan status sosial, teman-teman. Kami, negeri pejuang ini pantas untuk bangkit. Jangan hiraukan rasa sakit bila selamanya tidak ingin menjadi besar. Saatnya bangkit. Terima kasih kepada para pendahulu kami. Meski langkah kami belum berarti, namun kami ada untuk negeri. Waktunya kita membilang pulau yang membentang, merajut negeri yang carut marut. Waktunya kita membasuh saka yang kusut, mencuci pikiran agar tetap suci. Biarkan matahari menyengat, tapi kita sepakat untuk negeri kita. Bangkit tak cuma melihat, tapi mengikat sekuat semangat agar tidak berkarat. Nah, teman-teman, setelah kita mengamati video tadi, nih, saya akan memberikan sebuah pertanyaan di slide selanjutnya. Mungkin teman-teman Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sama kalian secara berkelompok nih teman-teman. Nah, boleh saya kasih waktu untuk beberapa menit untuk kalian kerjakan.
Dipersilakan. Oke, karena sudah selesai waktunya, ada nggak sih dari kalian, dari kelompok kalian yang ingin menyampaikan jawaban hasil diskusi kalian? Boleh kelompoknya Rasya di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, apa sih jawabannya dari contoh sikapnya? Contoh sikapnya kalau dari kelompok saya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Oke, kalau untuk sila kedua, Untuk sila kedua menolong teman yang sedang mengalami kesusahan. oke, baik, terima kasih Rasya. Boleh nih untuk sila ketiga, contoh sikap sila ketiga itu boleh dijawab sama kelompoknya Dina. Ya, jadi menurut kelompok saya pada sila ketiga itu contoh sikapnya yaitu bekerja sama dan saling membantu teman, Pak. Oke, baik, terima kasih Dina. Boleh nih kita diskusiin bareng-bareng hasil jawabannya. Boleh diklik hasil jawabannya apakah benar. Nah, contoh sila pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti yang disampaikan oleh kelompoknya Rasya. Betul, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu contoh sikap sila pertama. Sila kedua boleh diklik lagi. Nah, yaitu menolong teman yang sedang mengalami kesusahan. Itu contoh sila kedua. Sila ketiga, nah, bekerja sama dan saling membantu teman, sama seperti yang disampaikan oleh kelompok Dina. Selanjutnya sila keempat, berdiskusi dengan tertib dan mendamaikan teman yang sedang berselisih contohnya. Dan sila kelima yaitu membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok seperti yang sudah dilaksanakan sama kalian ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kegiatan selanjutnya itu kita termasuk dalam muatan matematika nih teman-teman, yaitu ayo mengamati. Berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Nah, di sini ada data bahwa pada hari Senin itu terdapat banyak buku sumbangan sebanyak 20, sedangkan Selasa ada 14 buku, Rabu ada 4 buku, Kamis ada 10 buku, Jumat ada 8 buku, dan Sabtu ada 12 buku. Nah, pembuatan diagram akan menggunakan tanda senyum nih, satu senyum. Setiap satu tanda senyum itu mewakili 2 buku. Tanda 2 senyum berarti ada 4 buku. Kalau tanda 3 senyum berarti 6 buah buku. Nah, contohnya seperti di slide selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram yang berdasarkan data tadi nih teman-teman. Bahwa Senin, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yang mana setiap gambar satu smile itu atau satu senyum memiliki 2 buku. Yuk kita coba implementasikan ke soal slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yuk kita jawab bareng-bareng secara berkelompok ataupun individu nih teman-teman. Nomor 1, berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? Nah, kita hitung yuk dengan mengklik. Coba hari Jumat, kita klik, ada berapa sih? Kita hitung bareng-bareng. Ada yang pertama ada 2, terus ditambah 2, tambah 1 smile, itu ada 4. Ada tambah 2 lagi, ada 6, tambah 2 lagi, ada 8. Jadi pada hari Jumat itu ada 8 buku. Terus soal kedua, berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Sabtu? Kita cek lagi. Hari Sabtu itu ada 2 ditambah 2, ada 4. Tambah 2 lagi, ada 6 tambah 2 lagi, ada 8 tambah 2 lagi, ada 10 tambah 2 lagi, ada 12. Jadi hari Sabtu itu banyaknya sumbangan buku itu ada 12. Di soal ketiga, hari apakah terdapat buku sumbangan paling banyak? Bisa kita lihat nih teman-teman, yang paling banyak nih senyumnya mana, tanda senyumnya itu hari Senin. Hari Senin kita cek dulu, diklik lagi. Itu ada berapa sih? Dari 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai ujung itu ternyata ada 20 sumbangan buku. Kemudian hari apakah buku yang paling sedikit? Kita udah ketahui ya teman-teman bahwa hari Rabu adalah buku yang paling sedikit, itu ada 4. Kemudian ada berapakah banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu? Kita bisa lihat nih bahwa ada beberapa selisih, mulai dari
dari hari Rabu ke Sabtu ternyata ada 4, 5, ada 8 buku yang berselisih dari hari Rabu dan Sabtu. Oke, slide selanjutnya. Nah, dalam kegiatan yang selanjutnya itu bermuatan bahasa Indonesia nih. Kita harus mengamati video dalam sebuah nyanyian, yaitu memahami 8 arah mata angin. Boleh diklik dulu videonya. Assalamualaikum, sekarang kita akan belajar arah mata angin sambil bernyanyi. Siap? Arah mata angin untuk petunjuk arah ada 8, ayo kita nyanyikan. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Yeay, coba lagi ya. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Yeay. Apakah kamu sudah bisa lagu arah mata angin? Nah, gimana teman-teman? Kita udah berhasil mengamati sebuah video dari sebuah nyanyian untuk memahami sebuah informasi. Oh, kita tadi ketahui bahwa ternyata ada 8 arah mata angin. Yang pertama itu ada utara, terus timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut yang ditandai dengan U, TL, T, TG, SBD, B, dan BL. Coba yuk kita implementasikan ke slide selanjutnya. Assalamualaikum, sekarang kita Nah, di slide selanjutnya, seperti yang sebelumnya saya kasih tahu bahwa kita akan memahami sebuah bacaan untuk mengetahui dena lokasi atau kegiatan amal. Nah, Siti dan teman-teman berlatih membuat dena untuk lokasi kegiatan amal. Mereka berencana melaksanakan kegiatan di lapangan upacara. Nah, ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Semua meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Mana sih ke arah barat? Nah, kita ketahui jawabannya. Boleh diklik ke arah barat. Nah, itu menunjukkan bahwa ada stand mainan bekas di arah barat. Kemudian ada 3 meja untuk penjualan sepatu bekas. Semua meja penjualan sepatu bekas itu menghadap ke arah timur. Mana sih ke arah timur? Yuk kita lihat. Nah, itu adalah stand sepatu bekas ke arah timur. Ada 4 meja untuk penjualan buku bekas. Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah selatan. Di mana sih arah selatan? Nah, itu adalah stand buku bekas yang berhadap ke arah selatan. Kemudian ada 5 meja untuk penjualan buku bekas. Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah utara. Mana sih arah utara? Nah, itu adalah stand buku bekas ke arah utara. Jadi ini adalah salah satu kegiatan menggambar dena yang akan teman-teman gambar nantinya di sebuah kertas secara berkelompok. Nah, untuk itu karena kita sudah di ujung pembelajaran, sebelum kita menyimpulkan dan lain sebagainya, kakak akan membagikan share soal evaluasi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. The next. Oke, karena pembelajaran kita selesai pada hari ini, kita simpulkan yuk bersama-sama apa sih yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Nah, kita tadi belajar tentang sebuah pengamalan Pancasila. Nah, pada kegiatan hari ini kita bersinggungan dengan sebuah kegiatan menolong sesama hidup. Nah, itu menolong sesama hidup itu termasuk sila kedua. Jadi, pada hari ini, pembelajaran hari ini kita berfokus pada sila kedua, yaitu pengamalan sila Pancasila. Berikut juga dengan tadi kita belajar menghitung beberapa sumbangan buku yang terkait dengan kegiatan amal. Dan kegiatan amal itu termasuk ke sila Pancasila sila kedua. Oke teman-teman semua, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Sebelum kita menutup bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semua, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.